Oke, selamat datang di channel Bolot Trader. Di video kali ini saya akan sedikit lagi menjelaskan mengenai risk ratio reward atau sering juga dibilang risk reward atau rasio risk. Jadi seperti itulah intinya. Intinya perhitungan kerugian untuk mendapatkan sebuah reward ya guys. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja ya. Jadi apa sih risk ratio reward atau rasio risk atau rasio reward? Adalah sebuah proses menghitung berapa resiko yang diambil seorang trader untuk mendapatkan sebuah potensi reward. Jadi example-nya itu seperti ini. Ketika seseorang menginvestasikan $100 dan bertaruh dalam waktu tertentu untuk mendapatkan potensi sebuah reward minimal juga $100. Jadi seperti apa sih logikanya itu kayak apa ya? Jadi gini. Risk reward itu ketika kalian mentradingkan atau meresikukan satu buah handphone seperti ini, seenggaknya kalian itu bakal dapat atau mendapatkan juga satu buah handphone. Jadi kalian siap mengorbankan atau siap kehilangan satu buah handphone untuk minimal untuk mendapatkan satu buah handphone. Ini dinamakan risk ratio reward yang seimbang, sama seperti gambar yang ada di sisi bagian kanan. Jadi satu handphone rela hilang untuk mendapatkan minimal satu buah handphone. Tapi syukur-syukur kalau kalian bisa satu buah handphone itu untuk mendapatkan 2 atau 3 handphone. Di situ bisa dikatakan perbandingannya 1:2 atau 1:3. Itu risk ratio reward yang sangat-sangat bagus. Jadi seperti itu mengenai risk ratio reward. Lanjut, terus berapa sih risk ratio reward yang terbaik? Sebenarnya tidak ada risk ratio reward yang terbaik, karena semua itu bergantung pada trading plan masing-masing seorang trader. Jadi ada yang cukup 1:1 saja dan itu dilakukan secara konsisten dan memiliki change atau tingkat profit yang lebih tinggi. Dalam artian dalam 10 kali kesempatan trading dia bisa memenangkan 7 kali atau 8 kali. Dengan kekalahan 2 kali itu sebenarnya win rate yang cukup tinggi, dan dengan banding 1:1 itu cukup bagus sebenarnya. Terus seberapa berpengaruhnya sih risk reward atau risk ratio reward dalam dunia trading? Sebenarnya itu sangat berpengaruh ya guys. Itu juga karena itu mencerminkan pola trading setiap trader. Jadi semakin tinggi risk ratio reward yang diharapkan, biasanya itu semakin sulit atau semakin susah mencari setup yang sesuai dengan risk ratio reward tersebut. Jadi kadang itu contohnya kayak Bolot Trader. Bolot Trader itu minimal itu risk ratio rewardnya 1:1. Siap kehilangan satu buah handphone untuk mendapatkan minimal satu buah handphone. Dimana biasanya targetnya dari Bolot Trader itu kadang hingga 1:5. Pernah 1:5. Jadi satu buah handphone siap dikorbankan demi mendapatkan 5 buah handphone. Itu cukup bagus, tapi lagi-lagi momen seperti itu sangat sulit dicari. Jadi makanya trading itu kalian harus berpegang teguh dengan risk ratio reward yang diberikan. Jadi semakin tinggi rasio reward yang diharapkan, maka semakin susah untuk mencari momen yang sesuai dengan momen yang diharapkan. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana sih Bang menghitung risk reward atau risk ratio rewardnya? Kalian bisa menggunakan indikator yang bernama long position indicator, di mana kalian untuk menghitung posisi long, dan menggunakan short position indicator untuk
mengukur risk ratio reward di posisi short. Nah, ini dalam contoh ya, di contoh di gambar samping kanan ini perhitungan menggunakan short position indicator. Jadi persegi area hijau ini merupakan area hingga akhir ini adalah area take profit ya, dimana garis hitam yang membelah ini bisa dibilang area entry point, dan area yang paling atas ini merupakan batas area SL lah, stop loss. Jadi di sini dijelaskan risk atau reward rasionya adalah 1, atau bisa dibilang 1:1. Jadi seperti itu. Atau kalau kalian ingin lihat secara nyata, kita tunjukkan langsung ya pakai indikator nih. Ini indikatornya, kalian bisa pakai ini yang ini. Nah, ini lebih jelas ya. Nih. Ketika kalian masang area SL di sini, area SL-nya lebih kecil, katakanlah di sini. Di sini dijelaskan risk ratio reward yang diberikan adalah 2,25/1. Jadi cukup bagus. Jadi area SL ini bisa memberikan 2,25 profit lebih banyak daripada yang dihilangkan. Jadi ini cukup bagus, dan jangan sampai terbalik ya. Kadang itu ada trader yang katakan begini, ini profitnya segini, tapi area stop lossnya itu tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau seperti ini, risk rewardnya adalah 0,25, gini, 0,25 atau 25% ya. Ini sangat tidak sehat. Kenapa saya bilang tidak sehat? Ini katakanlah kalian merelakan satu buah handphone untuk mendapatkan 1/4, 25% kan 1/4 ya, 1/4 dari handphone kalian. Jadi, sangat rugi kan? Apalagi kalau kalian tahu handphone aku harganya sekian, dan aku rela mempertaruhkan ini hanya untuk 1/4 bagian. Itu sangat-sangat gak worth it. Saya nggak bilang itu salah, tapi itu sangat direkomendasikan karena itu sangat rawan sekali bisa profit secara konsisten kalau menggunakan trading plan seperti itu. Lalu kembali lagi, adapun contoh ya, saya berikan contoh. Nah, di sini adalah contoh sebuah portofolio dari copy trade, salah satu master copy trade di Bityard. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Ini kebetulan semuanya dia bermain di token BTC USDT. Nah, di sini kita lihat leverage-nya 125. Perlu kalian ingat, semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula risk kalian. Jadi kalian harus berhati-hati ya, karena kalau kalian bermain di semacam di kayak Bityard ini semacam kayak isolate margin, jadi harus berhati-hati. Lalu ini sebenarnya ini sangat tidak baik sih guys. Karena kenapa? Karena ini bisa dibilang spam ya. Kalau spam ya, kalau profit, kalau loss itu sangat ruginya juga gimana ya, susah. Jadi kalau bisa jauhi ya, bukan nggak jauhi, kalau bisa jangan berhati-hati dengan master trader yang melakukan teknik spam seperti ini. Ya kalau profit ya kalian dapat durian jatuh, tapi kalau loss kalian susah recovery-nya. Jadi ini bisa kelihatan jamnya itu beda tipis-tipis ya, kan 15 hanya beda beberapa detik, hampir 3 detik, dan dia hanya mengambil profit sebesar 34%. Nah, di sini saya ajarkan bagaimana cara membaca risk reward yang dia berikan. Dia loss 2 kali ini.
satu kali kita mencoba menghitung kompensasi dari loss ini. Satu kali loss dengan 4 kali dia 1, 2, 3 4 kali dia menang itu belum bisa, baru bisa mengkompensasi ini ya. Jadi satu kali dia profit itu sama dengan 3 kali dia profit. Nah, jadi satu kali dia loss itu membutuhkan 3 kali trade untuk mengkompensasi dari kerugian di trade pertama ini. Ini sungguh-sungguh tidak sehat ya. Jadi sebisa mungkin hindari seperti ini. Lalu ini yang kedua membutuhkan 25, 30 tambah 75, 100. Ini ya ini cukup lah kompensasi. Ini terbilang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali trading ini hanya untuk mengkompensasi kerugian dari 2 kali loss ini yang diakibatkan spam kayaknya. Ini kayaknya spam 2 kali trade ini. Jadi itu sangat menakutkan. Jadi kalian harus berhati-hati. Jadi dia siap meresikukan 90% hanya mendapatkan 25%. Ini menurut kami Bolot Trader sangat tidak bijak. Jadi harus berhati-hati. Apalagi dengan leverage yang begitu tinggi. Jadi kalian harus hati-hati juga. Kalau ya ini emang kurang bagus sih. Jadi kita tunjuk contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Ada 4 loss. Jadi bisa 90%, lalu dengan 6 kali profit di angka 6 kali profit ya. Kita mencoba menghitung kompensasinya ya. Dia 1 kali loss di BTC dengan leverage 20 ya, meskipun kecil tapi ini mungkin lagi pergerakannya ATH-nya lagi besar. Jadi 125 ya, 4 kali trade ini baru bisa mengkompensasi sedikit profit untuk mengkompensasi 1 kali loss ini. Dan ini tidak cukup untuk mengkompensasi. Jadi sangat tidak baik kalau kalian trading dimodalkan hijau tapi dengan untung rugi yang kecil dan kalian itu mengalami kerugian yang besar. Ya lainnya yang tadi yang saya pernah bicarakan. Kalian siap meresikokan 1 buah handphone hanya mendapatkan 10% dari sebuah handphone ini. Itu sangat gak worth it. Kalian harus menang 10 kali untuk mendapatkan 1 buah handphone. Sedangkan di dalam dunia trading kita sangat tahu tidak ada ilmu 100% benar. Jadi kalian harus berhati-hati untuk melakukan atau memilih master trade ketika kalian melakukan copy trade. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih Bang? Trading plan dari Bolot Trader? Dan berapa risk ratio reward Bolot Trader? Untuk risk ratio reward Bolot Trader, biasanya kita minimal 1:1 hingga 1:5. Bagaimana sih risk manajemen Bolot Trader? Kita selalu menyarankan member kita baik premium maupun di Bityard itu menggunakan ya maksimal itu 2 hingga 5% dari total balance yang kalian miliki. Boleh kurang tapi jangan lebih lah. Jadi seperti itu.
Langsung saja kita kasih contoh ke Bittert ya. Nih, kita cek copy trade. Nah, kita coba cek. Nah, nih. Ini emang nggak terlalu bagus ya di sini. Nah, kita cek dari halaman yang kedua dulu. Ini kita profit 90% di ITC USDT. Selanjutnya profit lagi di BCH USDT. Nah, ini kita loss 2 kali. Itu terkompensasi di Atom USDT. Sedangkan ini sudah profit sebesar kurang lebih 200 berapa ya? 260-an lah. Bukan 270. Dan loss 2 kali ini selanjutnya dikompensasi oleh Atom USDT. Kemudian di DAS kita profit 327%, dan selanjutnya di Exigent kita loss. Tapi jangan takut, kita lakukan kompensasi di RN USDT. Jadi lalu kita profit lagi dan kembali lagi ke sini. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalian bisa lihat sendiri, bola trader minimal ketika kita siap meresikukan 90% dari total aset kita, setidaknya profit yang kita dapat itu 90% dengan risk reward 1:1 kan, atau lebih ya, seperti ini 180. Ini kan bisa terhitung 1:2, atau yang 327 9, 18, 27, 36 ya, hampir 1:3,5 lah gitu. Lalu ya seperti ini profitnya. Bola trader insya Allah konsisten dengan risk ratio reward 1:1. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati dalam memilih master trade dan pahami risk ratio reward yang diberikan oleh master trade kalian kepada kalian. Kenapa? Ya supaya kalian tidak tertipu. Jangan kalian tertipu oleh full untung ruginya hijau semua, tapi berapa persen, katakanlah contoh ya, ini 5%, 10%, dan itu semua profit kalian terhapus hanya dengan 1 kali loss, dengan loss 90%, dan profitnya kalian itu cuma kecil, itu sungguh sangat beresiko. Jadi sekali lagi saya tekankan, pahami risk ratio reward yang diberikan oleh master copy trade yang kalian follow. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa join Bola Trader dan follow semua sosial media kami. Bye bye.